Atas segala kebaikan Tuhan yang kau limpahkan atas kami. Saat ini Tuhan memberikan hamba kesempatan untuk berbicara kepada hamba-Mu di Depok. Bahkan setiap pendengar yang mungkin online, Tuhan, kami nyerahkan semua dalam tangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu. Hamba urapi ya Bapa dengan Kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu sendiri, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami ingin berbicara tentang manusia dewasa, Tuhan. Bagaimana kedewasaan di tengah pandemi ini, Tuhan, sehingga kami tetap kuat, tetap menang di dalam segala masalah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu. Ambil alih konsentrasi kami hanya tertuju kepadamu, Tuhan, sehingga apa yang disampaikan isi hati-Mu sendiri, Tuhan. Hamba makin kecil dan Tuhan makin besar. Dari setiap pendengar, kami pulang membawa kemenangan. Kami berbeda dengan kami mendengar saat ini, Tuhan. Kami telah diberkati, kami menang, Tuhan, saat ini. Dalam nama Yesus, berkati semua pelayan musik hari ini semua. Berkati semua yang melayani hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Kita membuka di Efesus 4 ayat yang ke-13 tentang bagaimana manusia dewasa. Di sini Efesus 4 ayat 13 mengatakan, sampai semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah, ini yang kita ambil adalah kedewasaan penuh, manusia dewasa, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan mau ketika masa penciptaan adalah kita serupa segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa kita diciptakan adalah serupa segambar dengan Tuhan. Jadi kedewasaan bukan berarti ditentukan oleh umur, tapi cara berpikir. Karena banyak orang tua juga berpikir masih kanak-kanak, tapi anak-anak juga ada yang sudah dewasa pemikirannya. Nah, kita melihat bahwa di sini Tuhan menuntut kita bahwa kedewasaan pengenalan akan Tuhan itu ditentukan oleh kita semua. Bagaimana saudara berakar, bertumbuh di dalam gereja saudara. Dan kami bersyukur Pak Joko secara ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di tempat ini. Saya berterima kasih untuk tim pelayan tempat ini, jajaran pengembalaan dan semua yang ada di tempat ini. Saya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang baik, sehingga membantu pelayanan kami, membantu pelayanan di tempat ini. Kiranya gereja tempat ini semakin lari, makin bertumbuh dan makin kedewasaan seperti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Saya akan ambil contoh daripada seorang Elia, bagaimana kedewasaan dia dibentuk dari keadaan. Nah, kita melihat bahwa di di 1 Raja-Raja 16 kita melihat bahwa ada satu pemimpin namanya Ahab. Ya, Ahab. Sebelumnya saudara kalau lihat Omri, Zimri, Ela dan raja-raja sebelum Ahab ini tidak dimulai dengan seorang perempuan, tetapi Ahab melihat ada satu pernikahan dengan Isabel. Isabel artinya penyembah berhala, dan dia nggak menikah, dan yang menikah adalah raja Israel sendiri, yaitu Ahab. Nah, disinilah mulai masalah ketika seorang penyembah berhala, seorang istri memimpin satu bangsa, mengambil alih. Karena Ahab ya istilahnya seorang panglima, tapi Isabel adalah penganam. Jadi kedudukannya lebih tinggi, sehingga dia secara tidak langsung mengambil alih kedudukan, dan ini sangat berbahaya. Dan ini orang yang penyembah berhala mencoba mengambil alih kedudukan suami. Yang kedua, mengambil posisi sebagai jabatan Israel, dan yang berhadapan adalah seorang Elia. Nah, kita melihat bahwa bagaimana kedewasaan Elia. Saya akan baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Di sini saya melihat bahwa saudara mungkin sering dengar tentang Elia, mungkin saudara cukup paham dari sekolah minggu dan lain sebagainya. Tapi mari di sini belajar dengan rendah hati. Ada hal yang baru supaya dapat sesuatu yang baru pada hari ini, supaya pengertian kedewasaan yang saya sampaikan hari ini benar-benar bermanfaat, bermakna bagi saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali yang kukatakan. Bayangkan hujan dalam beberapa tahun ada di telunjuk Elia.
Ya, kecuali kukatakan ini seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan, ini luar biasa, hujan alam diperintahkan sama dia. Padahal Elia adalah manusia biasa. Kemudian datanglah firman Tuhan padanya, pergilah dari sini, belajarlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kerit dalam bahasa Ibrani adalah dipisahkan. Jadi saudara, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari kemudahan menjadi kesulitan. Karena di sini di tepi sungai Kerit, dari sungai Kerit yang penuh sampai surut. Ya, engkau dapat minum dari sungai ini dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit dan di sebelah timur Yordan. Pada waktu itu pergi dan petang burung-burung membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kita melihat bahwa arti Kerit adalah dipisahkan. Jadi mungkin sekarang kadang-kadang kita diizinkan saudara berpisah dengan orang tua, berpisah dengan keadaan, berpisah dengan pekerjaan. Tujuannya kalau kita berpikir positif adalah untuk mendewasakan saya dan saudara. Dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari segala pergaulan yang tidak baik. Saudara, Tuhan izinkan kadang-kadang saudara dan saya dipisahkan dari keadaan yang tadinya baik menjadi nggak baik, dikucilkan. Dan untung misalkan seperti saya kemarin waktu akhir Juni awal Juli itu kena COVID dan saya harus dipisahkan dari yang lain, harus memisahkan diri daripada rutinitas biasa. Dan disinilah bagaimana kita tetap menang, kita tetap dewasa, kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan. Itu yang susah. Karena saudara, hari ini saudara bersyukur, hari juga akan lewat 24 jam. Saudara gak bersyukur, hari juga akan lewat 24 jam. Jadi pilihan saudara adalah bersyukurlah setiap hari senantiasa. Dan kita melihat ayat 6, pada waktu dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Memang kesulitan kadang-kadang membuat kita kadang-kadang banyak berdoa atau sebaliknya bersungut-sungut. Tapi kita melihat bahwa burung gagak pada hakikatnya adalah pemakan daging. Tapi dia bisa berikan daging itu kepada Elia sesuai dengan firman Tuhan. Dan roti, saya tidak tahu ini bagaimana burung gagak membawa roti. Dia mungkin dari yang lari dari tempat mana untuk membawa kepada Elia. Padahal gagak itu adalah satu binatang yang sangat rakus ya. Tetapi kita melihat bahwa keadaan kadang tidak membuat Elia putus asa. Karena apa? Tuhan pelihara. Saudara, saya dan saudara di tengah mungkin diasingkan, di tengah saudara dipisahkan dari keluarga, Tuhan pasti pelihara saudara. Saat pandemi ini ingat Tuhan tetap pelihara saudara. Saat apapun Tuhan tetap pelihara saudara. Karena saudara, saya ingat saya pernah katakan, saudara bersyukur dan enggak, saudara itu ada di tangan saudara. Itu pilihan. Ya, jadi Tuhan selalu pelihara. Saya banyak melihat kebaikan Tuhan dari seumur hidup saya, bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Seperti Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya. Kasih rahmatnya baru setiap pagi. Jadi kita melihat selalu ada kebaikan Tuhan di tengah situasi saudara. Selalu ada rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tujuannya adalah untuk mendewasakan kita. Saudara, kita melihat bahwa ayat-ayat selanjutnya Elia bukan hanya di sungai Kerit selama beberapa waktu lamanya, tetapi kita melihat bahwa Elia gak cukup di situ dipersiapkan. Kadang kita mungkin dipersiapkan. Saya waktu kerja 19 tahun mungkin dipersiapkan untuk hari ini. Bayangkan begitu lama. Kadang-kadang proses Tuhan itu lebih lama daripada hasil. Karena hasil biasanya akan lebih cepat daripada proses, tapi proses lebih lama daripada hasil. Ya. 1 Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, kalau saya jadi Elia, kalau udah sungai kering kan berarti Tuhan turunkan hujan. Tetapi Elia kita melihat bahwa prinsip Tuhan yang ada di alami dia adalah tetap berpegang pada firman Tuhan sampai dia harus ketemu dengan Raja Ahab. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa pergi ke Sarpat, bersiaplah pergi ke Sarpat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika fase kedua, Elia bertemu dengan seorang janda di Sarpat, ya, di wilayah Sidon. Saudara,
kalau saudara lihat perjanjian baru, di Sidon itu hampir tidak terjadi mujizat, ya. Tapi ketika di zaman Elia, mujizat banyak sekali dilakukan oleh Elia. Mengapa? Pada waktu di perjanjian baru di Sidon banyak orang yang tahu tentang Yesus. Mereka kecewa tentang Yesus. Tapi kita melihat bahwa sejarah membuktikan pada zaman Elia mujizat dinyatakan. Sehingga kadang-kadang pengenalan Tuhan bukan hanya saudara teori, tapi harus mengenal Tuhan secara encounter with God. Jadi ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka bersiaplah pergi ke Sarpat. Sarpat artinya adalah pemurnian logam. Artinya tentang pemurnian. Jadi Elia harus seperti dimurnikan kembali, seperti dimurnikan logam, karena logam itu harus dipisahkan juga. Jadi pertama Elia harus dipisahkan, yang kedua lagi harus dimurnikan. Satu misi yang dialami Elia adalah dia bukan hanya dipisahkan dari dunia, dari keramaian kota, tapi yang kedua adalah dia harus dipisahkan, harus dimurnikan. Ya. Wilayah Sidon dan diamlah di sana. Katakanlah, aku memerintahkan seorang janda memberi kau makan. Saudara, pada saat ini mungkin Elia membutuhkan makanan yang udah bosen dengan daging dan roti. Saatnya makanan yang lain. Tapi ingat lihat, janda di Sarpat ini udah hampir mati karena kelaparan. Janda Sarpat ini dan Elia bukan dengan ketemu dengan janda kaya yang istilahnya super mewah, super glamor, tapi enggak. Apa yang terjadi di sini? Kadang dengan hal kecil Tuhan bisa memakai saya dan saudara. Potensi apapun yang ada dalam saudara, ingat, saudara punya minimal 1 talenta. Artinya 1 talenta itu sama dengan 34 kilo emas. Jadi ingat, talenta saudara adalah minimal 1 talenta. Kalau dikembangkan lebih dari 9 talenta. Alkitab terus bermultiplikasi, terus ekspansi, terus bermultiganda. Karena apa? Karena kita harus mengembangkan talenta kita. Dulu saya nggak pernah mendoakan orang, saudara takut mau sembuh apa enggak. Tapi ketika saya belajar, orang itu saya sampai punya pemikiran yang menyembuhkan bukan saya, adalah Tuhan. Jadi saya mau sembuh apa enggak, itu bukan urusan saya, tapi Tuhan. Tapi bagaimana saya melakukan apa yang bagian saya. Nah, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, ia pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda dengan mengumpulkan kayu. Ia beserta perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air kendi supaya aku minum. Elia hidup dalam serba sedikit, tetapi ambil keputusan yang lebih baik. Kadang dipisahkan dan dimurnikan itu mempunyai keputusan-keputusan yang penting dalam hidup saudara. Ingat, saudara, ketika saudara kecewa, saudara menangis, saudara menolak, jangan pernah ambil keputusan. Daud pun ketika ambil keputusan juga salah. Karena apa? Ketika dia dalam zona nyaman, akhirnya dia mengambil keputusan dan disitulah dosa dimulai. Ya, jadi keputusan ketika saudara gundah gulana, galau, merasa hina, tak apa, jangan pernah ambil keputusan. Ambillah sikap waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku seorang roti. Nah, Elia kelihatannya dia nabi yang paling egois. Orang sudah mau mati, diminta nafkahnya, diminta makanannya, dan itu makanan terakhir. Saudara, kalau saudara misalkan saat ini saudara tidak punya gaji, saudara tidak punya penghasilan, bagaimana saudara mau makan? Tapi kita melihat bahwa di sini kita melihat Tuhan pelihara luar biasa. Cerita ini bukan hanya di sini, tapi kita melihat endingnya. Saudara, 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami mati. Nah, kita melihat bahwa mental seorang janda itu adalah taat. Dia nggak kompromi tapi taat. Dia tahu resiko. Tapi dia lebih resiko lagi. Kadang-kadang kalau nggak, dia memberikan kepada Elia. Setidaknya dia mati dalam ketaatan. Nah, kadang ada 2 hal prinsip. Pertama, kadang-kadang orang miskin, kadang-kadang kalau saya miskin, kalau saya nggak punya uang, saya tidak usah memberikan persembahan. Itu yang salah.
Justru ketika kekurangan kita harus memberi. Karena apa? Supaya Tuhan yang sumber berkat adalah supaya membuka pintu berkat saudara, supaya saudara dibukanya berkat. Ya, seminggu yang lalu saya mengalami kesulitan tentang bagaimana untuk memulai bisnis lagi di tengah PPKM. Saya hutang cukup besar untuk membayar sejumlah tagihan kepada satu perusahaan. Tapi saya berdoa dan saya dapat pernyataan Tuhan bahwa saya melihat jalan dari mulai jalan perumahan langsung ke jalan tol. Kata saya menabur langsung, dan saya mengimani bagaimana saya harus mengimani apa penglihatan itu. Dan dalam 3 hari supplier satu kain menelpon saya bahwa kain siap diturunkan, kamu jalan kembali. Dan itu luar biasa. Hutang saya masih numpuk ditambah hutang lain, tapi bisa jalan. Ya, artinya jalan dibukakan kembali oleh Tuhan kepada saya. Dan disitulah saya melihat bahwa disitulah saya di tengah kesukaran saya harus nabur. Jadi prinsip pertama adalah siapa saudara? Saudara mungkin tidak punya penghasilan, saudara bisa punya waktu, tapi bersekutulah dengan Tuhan. Apa yang saudara punya, mungkin yang terakhir persembahkan. Kalau itu dipersembahkan buat Tuhan, Tuhanlah yang membuka berkat. Karena kedewasaan seseorang adalah ketika Tuhan tuntut. Ingat khotbah 9 hal di bukit adalah pertama yang Tuhan berikan adalah hal memberi, bukan hal berdoa, bukan hal mengambil keputusan lain atau khotbah di bukit. Tapi kita melihat bahwa hal di bukit adalah khotbah di bukit adalah pertama adalah memberi. Nah, kita melihat yang prinsip kedua adalah kalau saudara kaya, kalau saudara sukses, kalau saudara berhasil, jangan sampai punya prinsip hitung-hitungan dengan Tuhan. Wah, saya perpuluhan banyak nih, pendeta nanti bagaimana kalau saya banyak kasih uang atau apa? Enggak. Kita melihat bahwa kalau saudara sukses, kalau saudara kaya, makin banyak menabur supaya saudara berkati dan tidak pernah bangkrut. Itu yang benar. Ya, karena perpuluhan pada zaman perjanjian baru memang 10%, tapi ketika perjanjian baru itu bukan hanya persepuluhan lagi, tapi seluruh harta kita adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Jadi disitulah prinsip-prinsip yang harus kita penuhi, harus kita lakukan, bahwa Tuhanlah Allah yang mempunyai segala-galanya. Nah, kita melihat bahwa janda Sarfat ini, kita melihat bahwa dia tidak pernah kekurangan. Dia ambil taat di tengah situasi yang sulit. Ya, ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Memang janda Sarfat itu khawatir. Saudara, kalau khawatir itu natural. Saudara, misalkan saya punya anak kecil 9 bulan. Kalau dia jalan sendiri, saya selalu ikutin. Karena apa? Saya takut dia kepleset, saya takut dia jatuh dan sebagainya. Itu natural, saudara. Tapi kalau misalkan hidup dalam ketakutan, itu namanya saudara hidup dipenuhi roh ketakutan, dan itu harus diputuskan di dalam nama Yesus. Ya, ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, dan buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan membawalah kepadanya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ingat, seorang pemimpin mengambil keputusan yang tepat, dan seorang yang taat ambil keputusan yang tepat. Jadi dua pribadi ini kita melihat bahwa janda Sarfat itu taat. Meskipun dia mikir mungkin saya akan mati, anak saya mau makan apa, dia taat. Dia taat dan taat. Dan kita melihat bahwa kemudian barulah kubuat bagimu dan bagi anakmu. Dia mendahulukan Tuhan. Ingat, kalau saudara punya rezeki, kalau saudara punya berkat bagus, dahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan nomor 1. Ya. Karena kasih Tuhan adalah nomor 1. Ayat 14. Nah, ayat 14 sebagai ending sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam guli-guli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Ingat, ayat 14 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan, perhatikan, tidak akan habis dalam guli-guli itu, dan tidak akan berkurang. Saya garis besar, tidak akan habis dan tidak berkurang.
Dalam bahasa Ibrani ini ditulisnya tidak akan habis, tapi kalau dalam bahasa ini kata lo. Jadi tidak pernah akan habis. Kata lo itu adalah tidak. Kata lo itu adalah tidak. Lo itu adalah tidak. Berarti tidak akan habis, tidak pernah habis. Jadi kalau saudara menabur di tengah kesulitan, kedewasaan saudara berarti mentalitas saudara rubah. Kalau saudara misalkan di tengah situasi saat ini saudara tetap bersyukur, tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, ingat rezeki saudara tidak pernah berkurang dan tidak pernah habis. Ini firman Tuhan yang saya sebagikan pada hari ini, bahwa lalu pergilah perempuan itu berkata seperti dikatakan Elia, maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, ayat 16 sebagai penggenapan ayat 14, tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyaknya dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi tepungnya nggak pernah berkurang, minyaknya tidak pernah habis. Saudara, makanan kalau udah dijamin dengan Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang kita hidup mungkin di pedesaan, tapi saudara masih dipelihara Tuhan. Yang membuat saudara penuh adalah saudara bersyukur. Ingat, segala sesuatu kalau tidak bersyukur, segala sesuatu merasa kurang, saudara. Nah, pada hari ini bahwa kita melihat bahwa janda Sarfat melihat kedewasaannya luar biasa. Dia mengalami kedewasaan sehingga dia mendapatkan berkat daripada kedewasaan itu. Elia mendapatkan kedewasaan dari penuh dari mulai dia dipisahkan dari Sungai Kerit dan dari ke janda Sarfat, atau dia dimurnikan seperti logam, dia dimurnikan kembali untuk satu misi. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk hal-hal seperti ini, Tuhan izinkan kesulitan demi kesulitan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk saudara mendapatkan dewasa. Karena saudara, kita melihat bahwa Elia harus berhadapan dengan Ahab. Dan ketika berhadapan dengan Ahab, dia harus mempersiapkan pertama strategi, kedua dengan otoritas Allah. Kadang-kadang saya melihat bahwa tentang kebaikan Tuhan, bagaimana otoritas Allah ada dalam diri saya dan diri saudara. Lukas 10 ayat 19 itu ayat favorit saya, bahwa saya selalu berkatakan, aku punya kuasa Allah untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kuasa musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan saya. Saya selalu berkatakan seperti itu sampai sekarang. Tujuannya apa? Adalah saya punya kuasa. Kadang-kadang muka saya mungkin ya dibilang orang biasa-biasa, bukan kelihatan orang kaya, tapi bagaimana saya membawa otoritas Allah kepada banyak orang, supaya saya pertama mungkin kayak seperti sales, meyakinkan. Saya harus promosi, harus meyakinkan. Saya harus memberikan jawaban kepada orang lain, apalagi ketika ditagih. Itu harus meyakinkan, dan orang harus mau kerjasama dengan saya, karena orang akan cari kita kalau record kita bagus. Saya punya tim anak teman-teman saya. Dia melihat bahwa kerjasama dengan saya bagaimana. Dia harus mikir, tanya report saya, kata saya, pembayaran saya kemana ke orang. Lihat, kalau saya bagus berarti kamu bisa kerjasama dengan saya. Tapi kalau saya jelek sama orang, kamu jangan teruskan, tanya orang lain. Nah seperti itu, saudara. Kalau misalkan saudara di gereja menjadi berkat, saudara dibutuhkan, saudara ingat, saudara nggak pernah kekurangan. Tapi kita melihat kalau misalkan kita selalu meninggalkan nama buruk, tidak pernah menjaga nama baik, karena menjaga nama baik itu melebihi apapun ya. Jadi kita istilahnya bukan hanya surat keterangan, tapi nama baik itu harus kita jaga. Terutama masalah hutang dan sebagainya. Ingat, di masa-masa ini mungkin saudara terjerat hutang atau apapun. Ingat saudara, saya kadang-kadang saya harus berurusan dengan hal seperti itu. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan dan kita bertanggung jawab untuk mungkin telepon salah satunya untuk hari ini saya belum bisa bayar, tapi saya akan berusaha dan lain sebagainya. Itu saudara, itu lebih bertanggung jawab ketimbang ketika ditagih nggak mau angkat telepon atau apalah istilahnya, memutarbalikkan fakta. Tapi disinilah kita belajar bahwa bagaimana kedewasaan saudara dimurnikan di tengah situasi. Mungkin saudara dipisahkan atau dimurnikan saat-saat ini. Ingat, Tuhan selalu ada bersama saya dan saudara. Ingat, Tuhan selalu berpihak kepada saudara.
Kurang lebih nggak nyampe 30 menit saya berbicara pada saudara supaya Tuhan berkati di tengah situasi ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara saudara. Dan keputusan-keputusan apapun, ingat di masa pada pandemi ini, masa PPKM dan sebagainya, ada hal-hal yang kita harus bawa kepada Tuhan. Ada bayar harga, ada mungkin kita harus memisahkan diri daripada kumpulan. Ada harus kita memurnikan diri dengan satu alasan bahwa saya pengen menjadi seorang yang dewasa. Saya menjadi orang yang pribadi yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan atas kami. Kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Berkati setiap pendengar baik yang langsung mungkin secara online Tuhan, kami serahkan tangan-Mu. Kami berkati gereja ini, kami serahkan tangan-Mu supaya semua jemaat mengalami kedewasaan. Bahkan setiap pendengar yang mendengar channel ini Tuhan berkati ya Bapa. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Kami percaya berkat kami tidak pernah berkurang dan tidak pernah habis. Karena nama Tuhan ada di dalam diri kami dan otoritas Allah ada dalam diri kami. Kami menjadi manusia dewasa, kami mengalami kedewasaan serupa segambar dengan Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.